Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gara-gara orang ini mukhlisin ta'allaha mukhlisina lahuddin, meskipun dia itu statusnya sebelumnya musyrik dan akan musyrik lagi, di saat dia berdoa mengkhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taqwa Wringin Anom Panarukan Situbondo, serta mustami dimanapun saat ini mendengarkan atau menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini masih berlanjut, tetapi sampai sini angle yang ini kita bisa dapatkan beberapa pelajaran penting. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita mendapatkan satu penjelasan dari yang Nabi SAW sabdakan, bahwa rohib, terus teman raja, staf raja maupun Al-Ghulam ini dihadapkan oleh satu pemaksaan untuk keluar dari keyakinannya, dipaksa murtad. Nah, tetapi terhadap Al-Ghulam ini tidak serta-merta dipaksa murtad, tetapi dirayu, dihalus, dielus, ditawari jabatan komisaris lah, ditawari kedudukan ini, dilus, dipuji-puji, ya. Agar apa? Agar mau mengikuti al-batil. Dan ini berlaku sampai hari ini, Pak. Yang namanya al-haq itu, al-batil itu selalu berupaya supaya al-haq itu ikut ke dalam al-batil. Kalau kita komparasikan dengan satu ayat, walan tardu angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela hati, tidak akan pernah tenang hidupnya orang-orang Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatahum, hingga kalian orang-orang muslim ini mengikuti milah, mengikuti budaya mereka, mengikuti keyakinan mereka, mengikuti cara mereka, mengikuti kebiasaan mereka dan seterusnya. Dan inilah yang terjadi sampai hari ini. Dan caranya halus sekali. Kepada orang yang miskin diberilah supermi, Pak. Kepada orang yang kekeringan tempat tinggalnya digalikan sumur, dibikinkan sumur pompa dan seterusnya, dirayu agar dia keluar dari al-haq, mengikuti kebatilan yang dia yakini. Raja jelas-jelas dia batil, Pak. Jelas-jelas dia menganggap diri sebagai Tuhan. Terhadap orang yang ditaksir, terhadap orang yang dikehendaki, yang diinginkan untuk masuk ke dalam kebatilan, dia memakai berbagai cara. Dirayu dengan halus, kalau bisa dirangkul, kalau tidak bisa dirangkul, dipukul. Ya, seperti ini. Ditawarilah jabatan, ditawarilah kedudukan, kehormatan. Ketika mentok, ya dipukul, gitu. Dipukul. Nah, maka fenomena yang terjadi sampai hari ini terhadap orang yang sudah nyata-nyata tidak mau, ya tidak bisa dibina, dibinasakan. Anak muda ini tidak bisa dibina oleh raja, dibinasakan. Maunya gitu. Rohib yang diharapkan untuk keluar dari agamanya, kembali kepada agama kerajaan itu yang menganggap raja sebagai Tuhan, tidak mau, binasakan.
staf raja yang selama ini menganggap sangat setia dengan raja, menganggap rob kepada raja, tidak mau binasakan. Nah, sekarang terjadi fenomena bagaimana sekarang orang kalau dipaksa untuk murtad. Nah, ini Pak, Syekh Utsaimin memberikan satu pemaparan. Kalau orang dipaksa untuk murtad itu dirinci dalam beberapa kategori. Kalau dia kategorinya dia sebagai pribadi, dia mewakili dirinya sendiri, maka ada dua pilihan. Dia boleh dalam rangka untuk melindungi jiwanya, dia boleh pura-pura murtad, boleh pura-pura, katakanlah aku keluar dari Islam, sudah. Kalau nggak mau dibunuh, sudah katakan, tapi hatinya tetap mukmin. Ini boleh dalam rangka melindungi jiwanya. Hifdun nafas dalam melindungi jiwanya. Ini boleh pura-pura murtad. Ayo makan babi, ya sudah dimakan aja. Dalam rangka melindungi dirinya, ini tidak mengapa. Tetapi dia punya pilihan yang kedua. Kalau dia kekeh memegang akidahnya, tidak mau meninggalkan agamanya, dia sebagai pribadi ini, maka kalaupun dia dibunuh, dia statusnya sebagai syuhada, mati syahid, mempertahankan akidahnya, matinya mati syahid. Beda halnya dengan yang kedua ini Pak. Beda halnya kalau seseorang itu adalah tokoh agama, tokoh masyarakat yang dia itu merepresentasikan suatu orang banyak. Misalkan ketua PJM sini, sinten Pak Yo gitu. Pak Yo, nggih. Sinten? Oh, jenengan ketua PJM beringin, dipaksa untuk murtad. Kalau yang dipaksa tadi itu untuk orang-orang biasa Pak, itu nggak ngefek. Kalau murtad ya murtad saja. Tapi kalau yang murtad ketua PJM, warga Muhammadiyah sak Panarukan ini, sak Ringin ini murtad semua Pak. Nah ini wajib untuk menolak. Maka Rohib tadi menolak, tidak mau, bala, dia menolak, dia enggan. Maka kalaupun dibunuh ya statusnya syuhada gitu. Jadi itu ya dalam menyikapi pemaksaan untuk keluar untuk murtad, itu ada kategorinya. Kalau selaku pribadi punya dua pilihan. Kalau selaku pemuka umat itu tidak ada pilihan, harus menolak karena fatal Pak. Ketua PJM Ringin Anom dibaptis di gereja mana misalkan, sak Ringin Anom nanti dibaptis semua Pak, ikut semua. Atau seorang tokoh besar itu dihadapkan ke berhala, ayo nyembah berhala, sujud ke berhala, disaksikan oleh orang warga sekampung atau senegara, nanti yang lain ikut semua. Maka tidak mudah untuk jadi pemuka. Harus bebannya yang dipikirkan bukan hanya diri tapi umat. Itu fenomena pemaksaan untuk murtad, bertahan, dan ketiga-tiganya bertahan untuk tidak mengikuti tidak murtad. Sebenarnya kalau secara aku pribadi murtad, hatinya tidak murtad tapi zahirnya murtad, tidak masalah. Oke. Terus yang kedua tadi beberapa kejadian bahwasanya pemuda ini dihadapkan oleh satu keterjepitan di mana sudah tidak ada kemungkinan manusiawi secara akal, sudah tidak mungkin selamat. Nah, maka dia berdoa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita kalau punya masalah dan masalah itu masih tergambar di dalam benak kita, masih tergambar ada jalan keluar, ini namanya belum terjepit, dan doa kita belum makbul. Tetapi kalau kita sudah betul-betul terjepit, misalkan sekarang penyakit saja sudah, dokter sudah memvonis umurnya tinggal 3 hari, sudah angkat tangan, keluarga sudah dinasihati, sudah banyak-banyak berdoa saja sekarang nggih. Itu saya kemarin digitukan sama dokter tuh, sudah Pak, banyak-banyak berdoa keluarganya. Ya saya sudah feeling seperti itu, berarti sudah tidak ada harapan bapak saya itu kemarin. Nah ketika seseorang dihadapkan pada satu masalah, yang masalah itu sudah buntu Pak,
Sebenarnya itu bukan buntu, sebenarnya justru Allah membuka jalan, itulah jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra. Di dalam apa? Di dalam kesulitan itu ada kemudahan, bukan setelah. Ini banyak yang menyalahartikan ayat ini. Ini mungkin dosa apa enggak tahu saya. Setelah kesulitan ada kemudahan, padahal kalimatnya jelas. Inna ma'a itu bersama. Inna ma'al usri yusra. Bukan inna ba'da yusri yusra, usri yusra. Kalau ba'da iya. Nah, artinya apa? Ini menyangkut akidah soalnya, Pak. Kalau kita menganggap setelah kesulitan ada kemudahan, setelah keterjepitan ada jalan keluar, itu tidak. Sebenarnya jalan keluar itu ada di saat masalah itu datang. Tinggal kita mampu mentauhidkan diri atau tidak. Jadi ketika ada satu problem, ada satu masalah, orang yang beriman, orang yang faham itu tenang, bersabar apa menempuh proses yang ma'ruf. Menempuh proses yang ma'ruf itu bersabar, tidak menggerutu, tidak mengumpat takdir dan seterusnya, karena tahu betul bersamaan dengan ini ada jalan keluarnya, bukan setelah ini gitu. Nah, ketika seseorang sudah dihadapkan satu kebuntuan, berarti semakin dekatlah pertolongan Allah itu. Jangankan orang yang ahli tauhid, Pak, orang yang musyrik saja, yang kafir saja, dalam surat Al-Ankabut itu dikatakan fa idza raqibu fil fulki wa atullaha mukhlishina lahudin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Apabila seseorang ya telah ada di dalam lautan, kemudian dia berdoa kepada Allah di tengah lautan, sudah mungkin ombaknya terombang-ambing, yang sudah tidak ada harapan lagi untuk selamat, maka orang kafir ini mengikhlaskan diri, sudah nggak ada yang ditoleh, nggak ada sinyal, sudah habis, sudah nggak ada sinyal, radar sudah mati, ombak besar, radiogram sudah mati, lalu dia terjepit, tidak punya siapa-siapa lagi, barulah dia ta'allaha mukhlishina lahuddin, berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, dengan betul-betul mengkhususkan, mengharapkan sudah tidak ada yang ditoleh. Ini oleh Allah kabulkan, oleh Allah selamatkan orang ini, meskipun kemudian falamma apabila sudah sampai di daratan dia musyrik lagi. Apa Allah tidak tahu kalau dia nanti diselamatkan terus dia musyrik? Allah tahu, Pak. Allah itu maha tahu. Dia terjepit, dia dibikin terjepit seperti itu oleh Allah, disetting, dan dia akan berdoa, dan nanti saya kabulkan, kata Allah itu kurang lebih, dan dia nanti kalau sudah sampai ke daratan dia musyrik lagi. Allah tahu. Sedemikian pun, Pak, gara-gara orang ini mukhlisin ta'allaha mukhlishina lahuddin, meskipun dia itu statusnya sebelumnya musyrik dan akan musyrik lagi, di saat dia berdoa mengkhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan, Pak. Itu. Apalagi kita, Pak, yang kita berusaha tidak musyrik, berusaha selalu ingin taat, ingin takwa kepada Allah, ingin menjaga keimanan, ingin memperbanyak amal soleh. Apalagi kita, begitu loh maksud saya. Kita saja, kenapa Ustadz? Utang saya nggak beres-beres, saya sudah berdoa siang malam, gitu. Sudah berdoa siang malam, istri saya juga nggak nurut-nurut, nggak balik-balik, anak saya juga masih bengal-bengal, karena kita belum mukhlishina lahuddin di dalam berdoa. Kita masih belum betul-betul menumpahkan harapan itu hanya kepada Allah, belum. Kita masih punya alternatif bayangan kita. Maka kalau ingin doanya mustajabah sekalian, pertolongan Allah nyata, maka kita kosongkan segala sesuatunya, kita mukhlishina lahuddin itu, maka fa insyaallah pasti. Sedangkan orang musyrik yang akan musyrik lagi saja dikabulkan oleh Allah. Itu ini kita beberapa fawaid dari, dan pemuda tadi itu sudah betul-betul sudah nggak ada harapan gitu. Maka berdoanya Allahumma kfinihim bima syi'ta, dan berdoanya itu disandarkan pada
kehendak Allah sudah. Apa kata Allah? Ya Allah, saya sudah divonis tidak bisa sembuh oleh Allah, oleh dokter. Secara ilmu medis sudah tidak bisa. Maka aku meminta kebaikan darimu dengan cara yang engkau kehendaki. Maknanya itu Pak ya. Kalau memang sembuh, maka sembuhkanlah ya Allah. Tapi kalau memang yang terbaik itu adalah meninggal mati, berilah kematian yang husnul khatimah. Itu doa yang bersandar kepada kemauan Allah, bukan kemauan kita. Ini beberapa fawaid sampai dalam angle cerita ini, kisah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apapun resikonya, kalau sudah kita mengikhlaskan diri untuk Allah Subhanahu Wa Taala, mukhlishina lahuddin, maka apapun resikonya diterima dengan senang dan dengan bersyukur gitu. Karena sudah tahu kalaupun digergaji kepalanya sampai terbelah kemudian mati, dia tahu betul kematiannya itu membela tauhid dan dia akan masuk surga. Bisa jadi Pak, bisa jadi seperti halnya Mas Itoh, seperti halnya Sayyidah Asiyah, istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu ketika akan direbus atau akan disiksa itu, dia sudah ditunjukkan surga, kemudian dia tersenyum. Maka Fir'aun tambah ngamuk. Wong mau disiksa kok malah guyang-guyu begitu. Dan menurut beberapa riwayat, Asiyah itu sudah dimatikan sebelum disiksa oleh Fir'aun, sehingga tidak merasakan sakit gitu. Nah inilah menyandarkan pada keputusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk yang terbaik. Kalau sakit ya minta sembuh, iyalah Allahumma Rabbanas adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadiru saqaman. Saya minta seperti itu, ya Allah Engkau Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, maka sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Ini boleh-boleh saja, tapi yang paling kemudian doa yang paling baik adalah menyandarkan Allahumma kfinihim bima sikta, meminta kebaikan dari Allah dengan cara yang Allah kehendaki. Kalau dengan sembuh akan menjadi lebih baik dunia akhiratnya, sembuhkanlah ya Allah. Tapi kalau dengan mati maka akan membawa kebaikan akhiratnya, ya monggo. Itu Pak. Jadi tapi ya doa seperti ini kalau tentang orang sakit ini ya jangan diumbar-umbar lah ke sembarang orang. Kalau orang tidak paham darah ini orang keluarganya mau mati kok malah seneng. Nah dianggap seperti itu Pak. Tidak. Tapi kita minta yang terbaik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu kalau dia sembuh dia akan lebih durhaka kepada Allah, kita tidak tahu. Maka yang terbaik adalah kita pasrahkan yang terbaik kepada Allah. Sembuhkanlah ya Allah kalau memang kesembuhannya membawa kebaikan kelak dunia akhiratnya. Dan apabila kalau kematian itu lebih baik atas dunia akhirat dia dan keluarganya, maka ambillah dan tentukanlah jalan itu kebaikan. Itu Bapak Ibu sekalian beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Sebenarnya kalau mau didetilkan kata per kata, angle per angle banyak, tetapi ini poin-poin yang sedemikian pentingnya, termasuk kemurtatan, termasuk ini tidak hanya murtad sebenarnya Pak. Kita dirayu untuk mendangkalkan agama misalkan. Ya sudahlah di masyarakat, yo ayolah kalau ada acara kebid'ahan, yo ayolah ikut supaya masyarakat dengan berbagai macam argumentasi. Yo pakai kerudung Mbak, tapi yo jangan gitu-gitu amat lah, misalkan seperti itu bentuk-bentuk pendangkalan keyakinan, pendangkalan akidah itu. Ya masa sebenarnya pokoknya banyak sekali. Ini kalau diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak ragamnya. Bagaimana orang akan menggelincirkan al-haq itu, akan dirayu, akan ditarik oleh al-batil agar juga menjadi batil. Demikian ya Bapak Ibu sekalian. Ada sesuatu? Apa kakak? Jadi baru-baru ini di mana pengeras suara yang paling besar itu sengaja disalahgunakan, jadilah sound horek.
untuk baru-baru ini diharapkan. Nah, yang kedua, sebenarnya judi itu memang sudah diharapkan sejak tahun 1990 di negara ini oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, pada waktu itu Jakarta, ibu kotanya Indonesia, yang kononnya akan berpindah ke sana IKN ya, di Sepaku Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Nah, Jakarta itu dulu memang agak seperti pemukiman itu. Nah, di mana Gubernur Jakarta saat itu Ali Sadikin sengaja melegalkan judi dengan mendirikan sebuah kasino. Nah, untuk menggait semua orang berjudi. Nah, pertanyaannya? Nggak ada pertanyaannya. Pertanyaan, apakah judi itu tetap diharamkan sehingga sekarang, walaupun Jakarta memang semakin maju dengan adanya kasino? Udah ya. Salon horeg dan kasino. Udah ya, udah. Salon horeg, Bapak sekalian, ini ya betul-betul memang mengganggu. Jadi bukan zatnya yang diharamkan, salon atau son itu haram, tidak. Tetapi ketika salon atau son itu kemudian menimbulkan mudorot, yaitu tentu wajar kalau Majelis Ulama mengharamkan, ya, akibat dari salon itu. Tahu nggak Pak salon horeg, Bu? Ini viral sekarang. Jadi salon itu kalau lewat ke jalan sana, kaca-kaca Masjid At-Taqwa ini bisa-bisa keder, kalau hanya 3 mili bisa pecah Pak. Ini alhamdulillah 5 mili ya Pak. Yuk. Nah itu. Terus genteng-genteng yang hanya ditata manual itu tidak di-scrub, itu bisa rontok, bisa berjatuhan. Nah, salonnya nggak haram, tetapi akibat yang menimbulkan keonaran seperti itu, maka dihukumi haram oleh Majelis Ulama. Betul. Kayak knalpot apa itu Pak? Iya, blong itu, knalpotnya nggak apa-apa, nggak haram. Tapi ketika kemudian terus diblong, terus digas banter-banter di jalanan, itu membuat telinga orang-orang pekak apa? Ya itu bisa jadi haram. Jadi haram. Terus judi, termasuk cukai, tembakau, judi dan seterusnya, itu secara klasik pemerintah itu mengatakan itu menyumbang PAD yang besar, pendapatan asli daerah yang besar, sehingga bisa berakselerasilah ekonomi di suatu daerah atau satu negara, sehingga dibikinlah kasino. Sekarang itu malah ada online Pak, judi online. Nah pertanyaannya yang pertama, kita sebagai orang muslim sudah ditunjukkan yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Kita dalam keluarga saja sudah. Kalau tidak bermaisah atau berekonomi dengan cara yang haram, apa iya tidak ada maisah atau perekonomian yang halal? Dan kalau kita sudah mendapatkan perekonomian yang besar dari cara yang haram, misalkan riba apakah iya itu membawa kecukupan dan ketentraman? Pastinya tidak. Jadi kalau pemimpin itu memiliki orientasi ukhrawi, tentu meskipun mendatangkan PAD besar, tetapi kalau itu diharamkan caranya, ya pasti dihindari. Nah di kita ini kan memang negara Pancasila, jadi ya dikit-dikit Pancasila begitu. Kalau sudah diajukan satu konsep Islam, ayolah berekonomi yang syar'i, yang tidak usah mengakses sistem ribawi misalkan. Kita kan negara Pancasila, bukan negara Islam begitu, ya repot. Padahal yang namanya ribawi itu sumber dari segala sumber masalah, sumber dari segala sumber kehancuran. Nah, selama, maaf ini saya katakan keras-keras di mana-mana, selama Indonesia ini masih mengakses perekonomiannya dengan ribawi, Pak, dengan Bank Dunia, dengan apa begitu,
Jangan harap Indonesia ini akan gemah ripah loh jinawi makmur, apalagi itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan harap. Itu saja sudah. Nah, maka PAD yang besar dari sebab yang haram ini tentu kalau pemimpinnya tepat ya tidak diakses. Kemarin Jakarta itu Pak Anies waktu jadi gubernur itu menutup apa itu Pak? Apa itu yang terkenal sangat besar itu apa namanya? Alexis. Itu menyumbang PAD yang luar biasa Pak di Jakarta Pak. Tapi karena Pak Anies ya sedikit banyak punya landasan agama lah. Saya katakan sedikit banyak. Enggak banyak. Pak Anies mana anak istrinya, anaknya juga dibiarkan enggak nutup aurat. Itu tutup Pak, sudah ditutup. Harus gitu memang. Nah, itu ya. Jadi keberkahan yang penting. Kalau orientasinya adalah keberkahan, maka segala cara yang diharamkan stop. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Sudah. Nggih, kenapa? Oh gitu. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Fini, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya nanti takwil Pak. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, hindarkanlah aku dari keburukan mereka, keburukan. Kalau kita mau terjemahkan ke dalam sistem sekarang ini, ya Allah, hindarkan aku dari carut marutnya sistem ini dengan cara yang Kau kehendaki. Ya Allah, aku nggak mau riba, aku nggak mau kredit, nggak mau akses riba. Saya serahkan kelangsungan ekonomi saya kepadamu ya Allah, dengan caramu. Pasti Engkau akan memberi kami sebuah hidup rezeki. Kami tidak mau menyakiti hati segala itu tidak semangat diaplikasikan dalam segala bentuk kehidupan. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Demikian kita akhiri Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.